Halo, jumpa lagi dengan Ngadongeng Film. Seperti biasa, Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita drama yang bisa membuat kalian lumar. Tapi seperti biasa, siapkan cemilan di meja dan selalu dukung channel ini. Sekarang kita akan menceritakan tentang seorang pasangan yang telah bertunangan yang dimana hubungan itu hancur seketika ketika ada konflik cinta segitiga di antara sahabat mereka sendiri. It hurts so much. Anton yang sudah bertunangan dengan Raffi harus menerima godaan dari sahabatnya Raffi sendiri. Sebenarnya Anton sendiri tidak mengetahui kalau Sam adalah sahabatnya Raffi. Di mana Anton lebih dulu mengenal Sam daripada Raffi tunangannya itu. Film yang akan kita bikin alur filmnya berjudul Secret Affair yang dirilis pada tahun 2012. So, gimana kelanjutan alur filmnya? Film dimulai dengan diadakannya konser tunggal yang dimana saat itu Anton dan Raffi menghadiri konser tersebut. Saat itu penyanyinya meminta salah satu penonton untuk berpartisipasi ikut bernyanyi di lagu berikutnya. Saat itu Anton mempunyai momen untuk melamar pacarnya yang bernama Raffi di dalam acara konser itu. Raffi pun menerima lamaran Anton dengan disaksikan banyak orang di dalam acara konser tersebut. Setelah itu kehidupan mereka bahagia dipenuhi dengan rasa cinta seakan sudah menjadi pengantin. Is that so? Kebahagiaan mereka dibagikan kepada sahabatnya Raffi yang juga mereka semua telah mengetahui sosok Anton sebelumnya. Di tempat yang sama Anton bertemu dengan Sam, ternyata Sam juga bersahabat dengan Raffi. Sam meminta Anton untuk mengatakan kepada Raffi tentang hubungan mereka, tetapi Anton menolaknya karena takut akan menggagalkan acara pernikahannya. Ternyata diceritakan kalau Anton lebih dulu mengenal Sam dan ia bertemu dengan Sam di sebuah klub malam. Tak disangka Sam masih disegel dan Anton merasa bersalah kepada Sam karena dirinya tidak ingin mempunyai ikatan di waktu itu. Saat itu kedua orang tua Sam telah bercerai dan ia sangat depresi akan perpisahan orang tuanya. Sam juga ingin memiliki pria yang bertanggung jawab dan menemani ia hingga tua, tetapi Anton menolaknya karena ia merasa tidak mencintai Sam. Akhirnya mereka pun berpisah. Namun tak diduga mereka bisa bertemu lagi dan menjadi sebuah dilema bagi kehidupan Raffi. Sam, we should be complete at the wedding. Okay, Raffi. Suatu hari Raffi menemui ibunya dan ia mengatakan akan menikah dengan seorang pria yang bernama Anton. Ketika itu ibunya hanya bisa menitipkan kepada Raffi untuk selalu menjaga pernikahan karena ia tidak ingin melihat anaknya seperti dirinya yang gagal membina rumah tangga. No turning back. Raffi pun merenungi perkataan ibunya dan ia seolah takut apabila kegagalan yang terjadi pada ibunya menimpa dirinya juga. Ia pun semakin ragu tentang hubungannya dan ia memutuskan untuk bertemu Anton dan mengembalikan cincin tunangannya. Raffi pun bertemu dengan Anton dan ia memberikan cincin tunangannya. Raffi juga meminta maaf atas keputusannya ini. Raffi membatalkan acara pernikahan tanpa alasan yang jelas yang pastinya membuat Anton shock akan keputusan Raffi tersebut. Berita akan batalnya pernikahan Anton dan Raffi tersebar di sahabatnya termasuk Sam yang mengetahui berita tersebut. Anton pun mendatangi ke rumahnya Raffi dan ia mempertanyakan alasannya mengapa Raffi bisa membatalkan pernikahannya. Saat itu juga Raffi tidak ingin menemui dirinya dan tidak bisa memberikan alasan kenapa ia memutuskan Anton secara sepihak. Raffi pun memutuskan untuk pergi keluar kota dengan alasan untuk menenangkan diri atas keputusannya tersebut. Sebagai laki-laki kalau di posisi Anton juga tidak akan terima dengan keputusan si Raffi. Sumpah bikin sewot ini film. Sam pun ada kesempatan untuk mendekati Anton dan mereka bertemu di apartemennya Anton dengan ditemani air surgawi. Akhirnya mereka berpacu kuda menembus awan biru. Mereka berpacu kuda. Sam meminta kejelasan hubungan mereka seperti apa. Anton pun tetap menganggap hubungannya dengan Sam hanya semu. Sam berharap kalau Anton bisa melupakan Raffi dan ia bisa menerima dirinya. Ia selalu mencari perhatian Anton dan mencoba mengajak jalan bersama. Suatu hari Raffi kembali ke rumahnya dan ia disambut oleh adik dan ibunya. Raffi sengaja tidak memberitahu akan kedatangannya karena ingin memberikan kejutan kepada keluarganya. Terlihat wajah Raffi lebih berseri, mungkin ia rindu akan sosok Anton dan ia mulai sadar kalau dirinya juga mencintai Anton. Berita kedatangan Raffi membuat Sam emosi karena ia sadar Anton pasti jatuh kembali ke pelukan Raffi. Raffi's back. Suatu malam Raffi sengaja menunggu Anton yang lagi bekerja. Dengan sabar ia menunggunya. Anton pun akhirnya keluar dan menemui Raffi. Saat itu Raffi menangis sambil mengatakan kalau dirinya telah menyesal membatalkan acara pernikahannya bersama Anton dan ia meminta Anton untuk menerima dirinya kembali. Ending yang mengharukan buat mereka. Anton dan Raffi kembali lagi merajut cinta yang hilang.
Raffi memutuskan untuk seatap dengan Anton meski mereka belum menikah resmi. Sebenarnya tindakan itu ditentang oleh ibunya tetapi ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain Sam menjadi pelakor yang siap menghancurkan hubungan mereka. Benar saja Sam mengunjungi apartemen sebelum Raffi datang untuk pindahan rumah. Sam datang dengan maksud menjadi joki liarnya Anton, tetapi permintaan itu ditolak Anton karena Raffi telah kembali padanya dan ia sangat mencintainya. Saat yang bersamaan Raffi pun datang ke apartemen dan Anton bermain petak umpet karena kehadiran Sam bersamanya. Hon, you look really tired. Suatu malam Raffi terbangun dan ia merasakan ada yang beda di antara hubungan mereka, seakan ada dinding penghalang, tetapi Anton meyakinkan Raffi bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Saat yang bersamaan Raffi menerima pesan dari Sam kalau besok mereka akan bertemu di kedai kopi. Ternyata Anton juga punya janji bersama Sam di tempat yang sama. Semua ini sudah diatur oleh Sam untuk menghancurkan hubungan mereka. Di tempat yang sama Raffi mengetahui keberadaan Anton. Saat Raffi menelpon Anton mengatakan sedang rapat, ternyata Anton membohonginya dan ia mulai curiga pada Anton. Ketika Raffi bertemu dengan Sam, ia curiga kalau Anton ada hubungan dengan Sam karena di tempat ini tidak ada lagi orang yang mengenal Anton selain Sam. Suatu malam Raffi beralasan mengatakan kalau dirinya ada pekerjaan di luar kota untuk 2 hari ke depan. Ketika melihat Anton sudah tertidur, ia memberanikan diri membuka handphone miliknya untuk mengetahui kebenarannya. Raffi kaget ketika ada nomor handphonenya Sam di handphone milik Anton. Saat itu Raffi memposting kepergian keluar kota dan seketika Sam mengetahui dan ia mengajak Anton untuk bertemu. Keesokan harinya Raffi berpura-pura berangkat keluar kota, ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya. Raffi pun pergi untuk mengikuti kemana Anton pergi, tak disangka ia melihat Anton bertemu dengan Sam. Alhasil Raffi sudah mengetahui perselingkuhan antara Anton dan Sam. You're supposed to be in Cebu, and you're not. I have nothing to explain. Saat mereka berada di apartemen, Anton mencoba menjelaskan kepada Raffi, sekali selingkuh tetap selingkuh dan Raffi tidak bisa menerima apapun dengan alasan selingkuh. But that was way before. Then what? You went back for more? No. Raffi seakan tidak percaya kalau Anton bermain api dengan sahabatnya sendiri. Sebenarnya itu juga kesalahan Raffi yang pernah meninggalkan Anton dan memberikan peluang wanita lain untuk masuk di kehidupan Anton. Hubungan antara Sam dan Raffi seperti kucing dan anjing, mereka saling menghujat di sosial media. Di sisi lain juga Anton tidak menyangka kalau kejadian ini akan separah ini. Anton mencoba mendatangi rumah Sam dan ia meminta untuk Sam menjauhi dirinya dan sampai kapanpun ia tidak mencintai dirinya. Tetapi Sam menolaknya dan ia meminta Anton untuk memilihnya dan meninggalkan Raffi. Ia berjanji akan lebih baik dari Raffi. I don't love you. Karena keegoisan Anton, ia ditampar oleh Sam. Seketika juga ia meninggalkan Sam dalam keadaan marah terhadap dirinya. Saat di mall Raffi dan Sam bertemu, mereka berdebat di basement dan Sam mengatakan semuanya kepada Raffi kalau Anton pria yang luar biasa. Raffi mengatakan jangan selalu bermimpi, mendingan ngopi di warung, jangan selalu menghayal. Seburul mo. Saking tidak kuat menahan amarah, ia meluapkan memukul meja dan Raffi pergi dari apartemen Anton dan ia memilih berlibur bersama keluarganya keluar pulau untuk menenangkan diri. I'm actually out of town with my family, so... Saat itu ia berbicara pada ibunya dan ia mendapatkan hikmah dari berlibur kalau ia harus kuat menghadapi kenyataan hidup. Betrayal in all forms is painful. Beberapa hari kemudian Raffi memutuskan untuk bertemu Anton untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Anton sangat berharap Raffi bisa kembali padanya, tetapi Raffi menolaknya karena akan ada korban lain kalau mereka bersatu. Raffi pun harus kehilangan sahabatnya Sam karena memperebutkan seorang lelaki di kehidupan mereka. Ending dari film ini, mereka akhirnya harus berpisah dan tidak ada pernikahan yang terjadi, mereka pun memilih jomblo. Di ka na mababawi.